Snow, tolongin aku ke warung dong beli. Tunggu bentar ya Juliet, aku masih kerjain. Iya, aku tuh mau masak loh, pada habis semua di dapur, ntar keburu siang lagi. Hai Betina, berani banget lo tiap hari kerjanya tinggal nyuruh gua aja. Terus kewajiban lu sebagai seorang istri gimana? Mentang-mentang gua gak pernah nolak, lu malah nunjak, dikasih hati malah minta jantung. Tadi pagi minta gua antar anak ke sekolah, sekarang pergi ke warung, nanti apa lagi? Lo bilang lo sibuk, makanya lo nyuruh-nyuruh gua. Terus lo liat kok lagi santai ini. Gua tuh kerja keras banting tulang dari pagi, siang, sore, malam, tapi gak pernah dihargain. Ma bukan, bapak bukan, lahirin enggak, nafkain enggak. Gua tuh laki-laki, kepala rumah tangga. Apa dari anak-anak lo, kok bisa-bisanya memejak harga diri gue kayak begini? Lo tuh selalu nuntut, suka lawan mulu, udah merasa paling hebat lo. Gak sosok berkuasa deh, gue tuh yang punya duit di sini, gue gak takut sama lo. Harusnya lo tuh ngelainin gue dengan baik, bikinin gue kopi, kasih gue waktu buat main game, soberin gue buah, karena di rumah ini gue tuh raja, orang nomor satu di kartu keluarga. Jadi lo, jangan macam-macam sama gue. Snow, kok kamu diem aja sih? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Oh enggak, tadi kamu mau nitip apa sayang? Minyak sama telur sekilo. Oke. Akhir bulan gini kering kerontang woi. Sama Tifa, uang jajan aku udah sekarat banget ini. Itu duit kan? Yes, aku yang dapat. Lumayan, cuma 100.000. Dah, giliran duit aja cepet banget lu, kalah gue. Tuh, kasihan deh. Bagi dua dong Juliet, kan kita barengan liatnya. Nggak mau, enak aja, ini kan punya aku. Emang ada nama lu di sono? Enggak, tapi ini udah di tangan aku, berarti ini 100.000 aku. Gue ada rekam loh. Lo gak takut gue sebarin ke sosial media terus lo jadi viral? Ya udah deh, iya. Bentar ya, aku cari dompet dulu. Buru. Ya, aku adanya 60.000 nih. Kamu ada kebanyakan 10.000 nggak? Nggak ada, woi, kosong melompong nyoh. Kalau kayak gitu apa boleh buat? Nanti aja ya, tunggu aku tuker dulu ke kantin. Lo pikir gue dongeng? Ntar kalau kabur gimana? Rugi dong gue. Tinggal pencet tombol pause lo Instastory. Ya udah. Nih kamu 60.000, aku 40.000 aja nggak apa-apa. Wih, Kamsya. Juliet, gue jadi nggak tega sama lo. Gini aja deh, lo yang 60, gue yang 40. Gimana? Seriusan? Yoi, tukeran kita. Makasih banyak ya Tifa, kamu emang sahabatku yang terbaik. Jajan apa ya nanti di kantin? Kena dia. Semua persiapan udah beres kan buat acara pensi nanti? Anak band udah pada standby semua kok Tifa, baru aja aku cek. Cowok-cowok pada mau tampil konser ya? Mimi gak mau tahu ya. Pokoknya Mimi harus duduk di kursi penonton paling depan supaya mereka makin semangat pas lihat Mimi yang cantiknya natural, alami dan gak dibuat-buat ini. Sudah mau buru-buru, udah pernah ngerasa segera belum tuh mulut? Sabar Tifa, sabar. Ya, Mimi maklum sih, kalian cewek-cewek pasti cuma FOMO kan? Mana mungkin kalian tahu lagu-lagu anak band? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang hafal lagu band paling hits dan terkini? Mendingan lo hafalin doang sebelum gue bikin lo menghadap kayak maha kuasa. Sabar Tifa, sabar. Iya, kalau kalian gak percaya, Mimi bisa buktiin kok. Mimi bakal nyanyi satu lagu dari penyanyi paling terkenal sedunia, Justin Bieber. Judulnya Deposito. Lo mau nyanyi apa nabung? Gue lempar celengan juga lo. Sabar Tifa, sabar. Deposito, kue lempar piscok cilok deposito. Gagang 2, 3 kaos kado-kado. Deposito. Diam. Lo dari tadi nyanyi gak jelas gitu, enak sebas dulu pakai yogurt. Iya, aku juga mau Tifa, bagi dong. Nih, lo pilih dah mau yang mana. Sumpah, itu tuh seenak itu. Aku suka, soalnya nata kokonya banyak banget. Yummy. Yoi, panas-panas gini tuh nyegerin banget, plus kenyangin pula. Masih ada nggak? Bisa punya Mimi aja, masih sisa dikit. Mimi suapin ya. Manis kayak kamu. Dasar bucin. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Tifa. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita masih duduk di bangku SD kelas 4. Biasa habis pulang sekolah kita pada ngumpul di taman komplek. Hari itu lumayan ramai dah, ada sekitar 9 orang gitu. Jadi gue pikir kayaknya bakal seru deh main petak umpet. Terus kita gambreng dan gue yang jaga. Tapi karena pas volumenya banyak, tempat persembunyian udah pada diambil semua. Mau gak mau gue rada jauhan dah. Kelar ngitung sampai 100, gue mulai cari satu persatu. Terus? Gue ngumpet di balik tong gede gitu. Tapi tiba-tiba ada kayak yang ngelinding ke kaki gue. Pas gue nengok ke arahnya, ternyata ada bocil lagi ketawa cekikikan dari rumah di belakang gue. Oh alah. Karena dia berisik dan takut ketahuan, gue sus diem gitu. Tapi dia malah manggil-manggil gue ke sana. Itu bentar lagi maghrib padahal, tapi gue masih belum nemu si Viana ada di mana. Waduh, kok bisa? Soalnya gue udah diajak masuk, jadi posisinya gue udah dalam rumah yang mewah itu. Fix sih, itu bocil anak orang kaya, kakeknya juga ramah, betah lah gue di sana. Gue udah pusing banget itu nggak tahu si Viana ada di mana. Sampai yang lain ikutan panik nyariin dia. Parah lu. Ya mau gimana, habisnya seru sih. Sampai gue lupa dah tuh lagi main petak umpet juga. Tapi pas ikut gue langsung buru-buru izin pulang kok.
Akhirnya si Vian muncul sambil minta maaf, habis itu kita balik deh ke rumah masing-masing. Tapi besoknya pas gue lewat situ, kok rumahnya berubah? Maksudnya gimana? Jadi kumuh terbengkalai gitu. Padahal kemarin tuh bener-bener megah banget loh. Terus gue penasaran kan, gue tanyalah ke Snow. Tapi dia malah narik gue lari. Rumah itu dulu milik Pak Trisno, tapi semenjak cucu kesayangannya menjadi tumbal pesugihannya sendiri, ia mulai tidak waras dan mengakhiri hidupnya di rumah itu. Bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kui. Gas. Kalian tahu nggak katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semua-muanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua ada di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya cuma bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, woy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Tifa lihat deh, lucu banget ya kucingnya. Lucu sih, cuma gue alergi sama kucing, kayaknya Snow juga deh. Mungkin turunan keluarga kali ya? Miau. Gimana Snow? Mimi imut kan ke anak kucing? Berisik. Lebih mirip anak syaitan sih. Apaan sih kamu Tifa? Bilang aja kamu iri kan sama Mimi soalnya kamu nggak bisa. Ya Mimi tahu sih, cuma Mimi yang paling cocok gaya imut gini. Karena Mimi itu imutnya natural, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling imut sedunia? Sumpah pengen gue cakar mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya kalau jadi kucing sih Mimi pasti putih, sempurna, paripurna. Beda sama kalian kucing jalanan yang dekil, norak, dan kampiungan. Makasih ya Pian. Lihat deh semuanya. Mimi itu sering banget dapat hadiah random dari cowok-cowok kayak gini. Kalian semua pasti iri kan? Tuh. Nggak usah ngarep deh lu. Balikin, enak aja, ini tuh punya Tifa. Apaan nih? Buka aja, surprise dari gua. Apaan tuh hitam-hitam? Oke, sekarang gue mau pasang strap handle-nya dulu nih guys supaya bisa dipegang. Jadi ini bukan boneka ya, ini tuh tas yang bentuknya kucing. Terus kita dapat tali panjang juga sih, cuma gue males pakai aja. Nih ye, kalau masih pada kagak percaya, ada zippernya. Nyoh. Masih ada lagi nih. Wih, ada bocilnya dong. Ini gantungan kunci, kita cantolin dulu ke maknya biar kagak hilang. Gemoy banget deh. Lucu banget woy, kayak kucing asli. Thanks ya Vian. Semoga lu suka ya. Jangan lupa bayar utang lo itu. Ye. Juliet bilang tadi pacarnya mau datang ke rumah. Selamat siang, Pak. Kamu mau pacarin putri semata wayang saya? Punya apa kamu? Bapak mau dadah mertua saya mempunyai warisan berapa? Kere kok berani minta-minta? Gak malu apa ya kamu? Eits, bukan donatur, dilarang ngatur. Bapak pikir kalau orang tua salah nggak boleh ditegur. Sampean gak modal apa-apa, cuma cangkem tok banyak ngomong. Daripada Bapak minta calon menantu status tinggirannya, tapi Bapak sendiri nggak pernah ngaca kalau Bapak itu orang biasa, bukan siapa-siapa. Kamu mau ajak anak saya jalan panas-panasan, minimal bawa anak saya keluar naik Porsche ya. Loh, mobil Bapak itu cuma kijam tua. Mending daripada kamu cuma pakai motor bebek ringsek. Daripada Bapak maksa nyicil mobil sampai leher kecekek. Jangan merasa paling sempurna, Pak. Pakai acara tuh pacar standar TikTok, tuh lulus bener kayak bisa jatuh. Ingat Pak, dulu Bapak lolos seleksi masuk kantor, naik jabatan, pasti pakai jalur orang dalam kan? Bapak enak apa-apa udah tersedia lah saya. Sembarangan, saya juga pernah hidup susah menderita. Halah, baru makan nasi pakai garam aja udah jual cerita sedih. Kalau pernah makan lauk kepak payung itu baru sengsara. Ya apa, kamu miskin kok bangga, prestasi gak ada, malah pameran donasi susah sama saya. Ada apa sih ribut-ribut? Juliet, kamu tuh cari pacar bisa yang bener dikit gak sih? Gak sopan amat, heran. Dia mah bukan pacar aku pak, pacar aku masih OTW. Lah terus? Saya kurir paket, Pak. Loh terus tadi kenapa teriak-teriak? Lagian Bapak tadi nggak nanya siapa main gas aja. Ini totalnya 500.000. Hah? Perasaan saya gak pesan apa-apa deh.
Gayanya aja emosi soal gengsi, pasti tagi kantong nggak ada isi. Thanks ya, kalau gini kan gue pasti direstuin pacaran sama anaknya. Sama-sama bro, kalau perlu tinggal nambah lagi. Apa? Panas banget ya cuaca hari ini, gerah saya jadinya. Bagaimana jika Anda menikmati buah segar, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau buah sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan 5 pilihan buah termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada nanas Halligan dari Lost Garden. Nanas ini ditanam di Cornwall dengan masih menggunakan teknik zaman Victoria. Dibudidayakan dalam sebuah rumah kaca yang dipanaskan secara terus-menerus selama 2 tahun. Harga nanas ini mencapai $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan keempat ada mangga no tayu, yang dalam bahasa Jepang berarti telur matahari. Rasa mangga ini amat manis, memiliki tekstur seperti jelly, dan dibudidayakan dengan standar yang sangat ketat di Miyazaki. Harga mangga ini mencapai $4.000 atau sekitar 67 juta rupiah per buah. Next. Di urutan ketiga ada semangka Gensuke. Semangka berkulit hitam ini tumbuh di Hokkaido, Jepang. Dengan tekstur garing dan rasa yang sangat manis, semangka ini diproduksi kurang dari 100 buah per tahunnya. Harga semangka ini mencapai $6.100 atau sekitar 102 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan kedua ada anggur ruby roman. Setiap anggur ini memiliki bobot setidaknya 20 gram per butirnya. Dengan kulit tipis, tekstur unik dan rasa yang sangat manis, harga anggur ini mencapai $12.000 atau sekitar 210 juta rupiah per ikat. Next. Di urutan pertama ada melon Yubari King. Melon ini ditanam dalam sebuah rumah kaca di Yubari, Jepang. Berbentuk bulat sempurna dengan rasa yang luar biasa. Sering dilarang di Paris sebagai buah termewah di dunia. Harga melon ini mencapai $30.000 atau sekitar 504 juta rupiah per buah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Tapi mahalan ini maunya rujak abang yang pedas itu loh. Apa sih yang enggak buat kamu sayang? Lah, buahnya gimana, Sultana? Gak jadi. Sultana. Askar kah dia? Betul, Pak. Saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi di jasa kamu cuma lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya pada saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka, mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi... Satu lagi, Pak, saya punya side job juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. Kamu punya bakat seni juga? Betul, Pak, saya yang bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak. Ada mau cerita jujur, tapi Mak janji dulu nggak bakal marah. Tentu saja, lebih baik kau berkata jujur. Nih, Mak. Apa pula ini? Kenapa ada materainya? Itu surat perjanjian hitam di atas putih. Kalau Mak nggak boleh marah setelah dengar cerita Ade nanti. Hayya. Nih, tanda tangan dulu, Mak. Permisi. Dari situ kenapa Pak RT sampai datang kemari? Ade ngajak Pak RT buat jadi saksi, jaga-jaga kalau Mak ingkar janji. Ya sudah, sini kemari kan. Repot kali. Pose dulu, Mak. Sekarang kau buat apa pula itu? Ade mau ngerekam video sebagai bukti. Hah? Tinggal dibaca aja kok, Mak. Hei, Shibal. Dengan ini, saya Jubaida selaku ibu kandung dari Ade menyatakan bahwa saya berjanji tidak akan marah apabila Ade berkata jujur. Jika saya melanggar, maka seluruh harta warisan berupa rumah, mobil, berikut tanah di Medan akan jatuh ke tangan Ade sebelum Ade lulus TK. Alamak. Oke, sip. Sudah kan? Kenapa kau? Dan satu lagi, Mak, Ade cuma mau ngingetin semua perkataan kita itu didengar sama Tuhan. Kalau Mak bohong, Mak masuk neraka loh. Iya, cepat sikit kau cakap sibuk kali loh, Mama. Tempat bekal Ade hilang lagi, Mak. Apa? Mak udah janji gak bakal marah loh, ya kan Pak RT? Saya nggak ikut-ikut. Sini, Mama bikin kau langsung menghadap Tuhan saja. Ampun, Mak. Untung sempat kabur. Celo, lihat deh. Wah, apaan tuh, Cia? Ini hadiah Cia menang lomba statue sekelurahan kemarin, Celo. Buset. Ternyata Velocity berfaedah juga ya. Wih, keren. Oh iya, Cia tahu ini gak seberapa dibanding yang selama ini kamu kasih ke Cia. Tapi ini buat kamu ya, lihat. Seriusan, Cia? Dapetnya sepasang couple gitu. Cie, tuh kok ambil modal dikit. Makasih ya, Cia. Ini tuh keren banget. Yang setuju, like. Dan Cia follow ya.
Masih diplastikin dong. Aku unboxing boleh ya? Semoga kamu suka. Pertama, aku mau robek plastik segel kemasannya dulu nih. Dari gambarnya sih khas gitu. Kira-kira isinya apaan ya? Ayo kalian tebak dulu sebelum aku buka. 1, 2, 3. Siapa yang bener absen di kolom komen ya. Jadi ini tuh satu rangkapan alat mewarnai gitu guys. Totalnya ada 4 tingkat. Lihat deh kayak Transformers gitu. Keren banget kan? Kita dapat pensil warna, spidol, krayon, dan cat air. Totalnya ada 46 piece. Wah, coba lihat punya kamu dong, Cia. Coba penasaran isinya apa aja. Ini satu perlengkapan